Teman-teman, apakah betul ada orang yang bilang kalau di Konoha itu, kalau no viral, no respon. Kalau no viral, maka nggak diberesin masa lalu, nggak dibantu dan sebagainya ya. Mari kita lihat teman-teman ya, ini adalah berita terbaru sehubungan dengan bea cukai kemarin yang rame-rame mengenai alat belajar SLB itu loh, yang sekolah-sekolah SLB itu. Dan gua rasa ini sudah berakhir ya, masalahnya sudah selesai, dibantu oleh Pak Justinus, dibantu oleh Sri Mulyani dan sebagainya. Coba gua sharing supaya teman-teman bisa lihat ya kasus ini. Bea Cukai akhirnya serahkan alat belajar SLB ke sekolah, usai tertahan sejak 2022 ya, dan tidak ada permintaan maaf sama sekali dari Sri Mulyani, Pak Justinus, Bea Cukai, dan pejabat. Tidak ada satupun yang minta maaf, setahu gua begitu. Tetapi justru pihak sekolah yang minta maaf. Padahal mereka yang meramein. Oh, ini ada videonya, oke gue sharing ini deh, gue sharing audio. Ada ininya, ada videonya. Oke, kita nonton videonya ya, supaya teman-teman tahu. Hibah alat belajar SLB yang tertahan sejak 2022, Bea Cukai serahkan alat tersebut kepada SLB sekolahnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menyerahkan alat belajar berupa keyboard braille milik SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta setelah tertahan sejak 2022. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sekolahan, ini adalah ibu-ibu, pejabat sekolahnya kayaknya, ini Pak Justinus ya, buat teman-teman yang belum kenal, inilah Pak Justinus yang terhormat ya, staf khusus Menteri Keuangan, yang sampai harus turun tangan gara-gara kasus ini viral ya. Nah, ini seperti orang bea cukai. Ini mungkin bea cukai, ini mungkin bea cukai, ini mungkin pihak sekolah kali ya, atau bea cukai kali ya. Nah, dan menurut gue ini langkah sudah tepat teman-teman ya, langkah ini sudah tepat, mestinya orang bea cukai yang ngomong, orang bea cukai yang menyelesaikan masalahnya, karena ini ada di wilayah mereka. Jangan sampai Pak Justinus atau Menteri Keuangan tuh turun tangan dengan, pendekatan kekuasaan, nggak boleh begitu dalam negara demokrasi ya. Hukum harus ditegakkan, nggak boleh lu asal perintah, tetapi biarlah mereka yang menyelesaikan secara teknis gitu. Nah, cuman lagi-lagi kita mengkomplain dan mewaspadai kenapa masalah ini diselesaikan setelah viral dan kemudian dia diselesaikan dengan cara-cara yang kita tidak pahami, dengan cara-cara yang diam-diam dan yang tidak transparan. Itu yang kita komplain ya, yang kita waspadai. Alat belajar sebanyak 20 buah itu merupakan hibah dari perusahaan Ovatech Korea Selatan dan tertahan di gedung perusahaan jasa titipan sejak masuk ke Indonesia pada 18 Desember 2022 lalu. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe C, Suta Gatot Sugeng Wibowo, secara resmi menyerahkan alat belajar itu kepada Kepala SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dede Kurniasi pada Senin 29 April 2024. Menurut Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani, persoalan ini telah diselesaikan setelah adanya koordinasi antara Ditjen Bea Cukai, DHL Express Indonesia sebagai PJT, hingga Dinas Pendidikan. Oke, jadi sampai melibatkan dinas pendidikan, melibatkan DHL, melibatkan bea cukai, melibatkan pihak sekolah, kemudian Menteri Keuangan turun tangan, hanya gara-gara satu kasus yang viral, teman-temannya. Padahal sangat mudah sekali, ini barang sangat mudah diselesaikan. Ikuti aja prosedurnya, gitu loh. Ikuti aja bagaimana prosedurnya. Kalau emang prosedurnya yang salah, prosedurnya dibenerin, gitu loh. Bukan potong kompas, bukan masalahnya diselesaikan dengan cara kekuasaan, tetapi prosedurnya dibenerin. Tetapi kan faktanya, prosedurnya tidak diubah, peraturan tidak diubah, sedangkan Bu Sri Mulyani memerintahkan dengan cara-cara kekuasaan gitu loh. Cara seperti ini akan merusak demokrasi, Bu, mohon maaf nih ya. Tetapi kita nggak tahu, anyway, kita nggak tahu di belakang layar apa yang terjadi teman-teman ya, kita nggak tahu, karena tidak transparan. Ia mengatakan semula keyboard braille untuk SLB masuk dengan fasilitas pengiriman DHL melalui mekanisme barang kiriman bukan hibah. Oleh karena itu, Bea Cukai mengenakan penarifan pada barang itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bea Cukai sempat menetapkan nilai barang tersebut sebesar Rp361,03 juta. Oke, jadi barang masuk bea cukai itu harus diklasifikasikan teman-teman, ini barangnya barang hibah kah, atau barang bukan hibah kah, atau barang apakah harus diklasifikasikan. Nah, pihak DHL-nya nggak ngerti, bukan nggak ngerti ya, dia tidak dikasih tahu oleh si importir bahwa ini barang hibah. Si pihak pengirim pun dari Korea tidak kasih tahu ini barang hibah.
Dan pihak SLB ini pun tidak ngerti, karena dia nggak pernah ngimpor barang mungkin ya, dia juga bukan importir, dia nggak ngerti, jadi asal impor aja kirim pakai DHL gitu. Dia pun nggak ngerti. Nah, pihak bea cukai menurut gua adalah yang paling berkepentingan dan paling berkewajiban untuk menjelaskan hal ini di awal, pada saat prosesnya, bukan nunggu viral ya. Tetapi yang terjadi kan, pihak bea cukai selalu pasif gitu loh. Mereka selalu pasif, biarin aja ini barang ada di gudang kita, nanti kalau diambil kita kenain, cas, biaya sewa per hari gitu, jadi mahal sekali gitu kan. Karena bea cukai mah nggak peduli, ini barang ada di gudang gua, kalau lu mau ambil lu mesti bayar denda gitu. Nah ini yang menurut gua salah, teman-teman, menurut gua seharusnya ketika ada barang yang tertahan di gudang, harus langsung dicari siapa punya ini barang, harus ditelepon, dihubungi, dan harus dikejar gitu loh. Nah, dan pihak sekolah pun mengatakan mereka sudah berusaha, cuman, ribetnya birokrasi, ribetnya prosedur di dalam bea cukai ini yang menyebabkan ini barang nggak bisa keluar. Lagi pula disuruh bayar ratusan juta, mereka juga nggak sanggup gitu ya. Yang kutangkap begitu ya, mudah-mudahan nggak salah ya? dengan meminta pihak sekolah untuk membayar pemberitahuan impor barang khusus sebesar 116 juta rupiah Buset, serta membayar dia mesti bayar 116 juta ditambah, biaya sewa harian, teman-temannya harian bukan bulanan ya. biaya penyimpanan gudang yang dihitung per hari. Buset. Besarnya tarif yang dikenakan itu pada akhirnya membuat proses pengurusan 20 keyboard braille tidak dilanjutkan pada 2022 lalu. Barang itu pun hanya tersimpan di gudang DHL dan ditetapkan sebagai barang tak dikuasai oleh bea cukai. Kemudian pada Ya, jadi pihak sekolah pun merasa males, ngurusinnya, karena udah di depan mata 100 juta mesti bayar, udahlah nggak usah diurus lah. Dia juga nggak sanggup gitu ya, mungkin begitu ya. 2024, unggahan soal ini beredar di media sosial hingga menjadi sorotan publik. Pihak bea cukai pun menindaklanjuti hingga akhirnya diketahui barang tersebut merupakan hibah, bukan barang kiriman pada umumnya. Usai mengetahui hal itu, pemerintah pun memfasilitasi 20 keyboard braille tersebut keluar dari wilayah kepabeanan tanpa dikenakan biaya bea masuk. Sebab pemerintah memang memiliki regulasi untuk memfasilitasi barang hibah untuk pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Kepala SLBA Peminat Tingkat Nasional Jakarta Didi Kurniasih pun mengaku senang karena akhirnya barang itu bisa diterima pihaknya. Ia bilang, keyboard braille dari Korea Selatan itu dibutuhkan sebab belum tersedia di Indonesia. Jadi alhamdulillah saya senang banget alat ini sudah bisa kami terima. Mudah-mudahan alat ini sangat membantu pembelajaran dan pendidikan khususnya tunanetra bisa belajar lebih maksimal. Oke, teman-teman ya, jadi kasusnya sudah selesai, teman-teman. Kita apresiasi ya kepada Ibu Menteri yang sudah turun tangan, kita apresiasi kepada Pak Justinus yang sudah turun tangan juga, dan Bea Cukai juga sudah turun tangan dan menyelesaikan masalah ini, oke. Tetapi lagi-lagi kita sebagai warga negara pengen mengkritik ya pejabat, mengkritik, para pemangku kepentingan di masyarakat, di pemerintahan ya, bahwa jangan nunggu viral dulu untuk lu bantu prosesnya, oke? Sebelum viral, diberesin dahulu, itu yang betul, oke? Kemudian, kalaupun sudah viral lu mau bantu, jangan menggunakan cara-cara yang tidak transparan, gunakanlah cara-cara yang transparan, gitu loh. Sehingga masyarakat jadi teredukasi, masyarakat jadi tidak, mengira-ngira dan berimajinasi yang praduga-praduga aneh-aneh gitu loh. Tetapi masyarakat bisa teredukasi, "Oh begitu caranya kalau mau impor, lain kali kalau gue mau impor barang hibah begitu caranya, bagaimana prosedurnya? Kan nggak jelas nih, nggak dijelaskan kan?" Nah, jadi hal-hal seperti itu seharusnya diedukasi dan saatnya sekarang untuk mengedukasi ketika masih viral, masih bagus, masih hangat, diedukasi kepada masyarakat. Tetapi kan faktanya, mohon maaf nih, Ibu Sri Mulyani malah menggunakan pendekatan kekuasaan, dia memerintahkan katanya. Waduh, kekuasaan sekali gitu. Seharusnya kan bagaimana prosedurnya, dijelasin aja caranya. Sekarang dia masuk sebagai barang non hibah, sekarang dibikin barang jadi hibah, bagaimana prosesnya ini? Kan dokumen sudah terbentuk, apakah direvisi dokumennya atau bagaimana? Ini semua harus jelas, prosedurnya bagaimana, teknisnya bagaimana, supaya masyarakat jadi paham, oh begitu. Sehingga masyarakat pun respect gitu loh, respect bahwa pejabat, oh sudah melakukan hal yang benar gitu loh. Bukan dengan pendekatan kekuasaan, bukan dengan perintah-perintah, bukan dengan, melanggar aturan dan sebagainya, gitu ya. Anyway, kasus sudah selesai ya, anyway kasus sudah selesai,
dan berkat Pak Justinus ya, kalau nggak ada Pak Justinus, nggak beres nih barang. Oke. Nah, jadi makasih Pak Justinus juga, dan gue berharap Pak Justinus juga tetap aktif ya. Masih banyak kasus-kasus oknum-oknum di bea cukai maupun di DJP yang belum beres, terutama kasus-kasus gue nih dengan KPP Taman Sari. Halo Pak Justinus, bagaimana kabarnya Pak? Dan PT Arion di Malang juga belum beres juga ya. Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman ya, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.